Kita ke informasi lain, pemirsa, libur akhir pekan sejumlah objek wisata di ibu kota ramai dikunjungi warga. Namun sayang masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan diberi sanksi oleh petugas yang berjaga. Pagi tadi, kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur ramai dipadati warga. Sejumlah aktivitas dilakukan warga, diantaranya bersepeda, berlari, hingga berbelanja. Sayangnya banyak warga yang tidak menaati protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Petugas yang berjaga pun langsung memberi sanksi berupa teguran. Keramaian juga terjadi di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta Utara. Seiring sudah diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun masuk ke kawasan ini. Menurut pengelola, jumlah pengunjung Ancol tidak lebih dari 25% dari kapasitas normal. Pembelian tiket pun hanya bisa dilakukan secara online. Libur akhir pekan ini, warga juga mengunjungi kebun binatang Ragunan, Jakarta Timur. Warga, terutama anak-anak, antusias menyaksikan tingkah laku para hewan. Mereka berkeliling sambil berjalan kaki maupun bersepeda. Pengelola membatasi pengunjung maksimal 15.000 orang per hari. Para pengunjung juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, kawasan Danau Sunter di Jakarta Utara masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Selain murah meriah, warga bisa bersantai di tepi danau sambil menikmati pemandangan maupun berfoto. Petugas juga terus bersiaga menegur warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan Baby Kristami di Danau Sunter, Jakarta, dan rekan Lineke Utsiki di Hutan Kota kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ke Baby terlebih dahulu. Baby, saya lihat suasana di Danau Sunter sore ini cukup ramai. Apakah ada petugas yang berjaga di sana? Selamat sore Stefani, Fandi, dan juga pemirsa. Memang aktivitas di destinasi wisata area terbuka hijau Danau Sunter kawasan Jakarta Utara ini terpantau ramai pada minggu sore. Terlihat bahwa memang ketika adanya pelonggaran dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 2 di DKI Jakarta, ini sudah terlihat anak-anak usia di bawah 12 tahun juga sudah mulai meramaikan area Danau Sunter khususnya. Terkait mengenai penjagaan oleh Satgas COVID-19 setempat, ini kami juga melihat sejumlah personel bersiaga untuk mengingatkan dan juga menegur bagi para pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara tepat, khususnya memakai masker dan juga menjaga jarak. Selain itu pula, Satpol PP juga berjaga di area Danau Sunter ini supaya nantinya jika ada aturan yang tidak dipatuhi oleh pengunjung di Danau Sunter ini akan juga langsung ditegur. Terkait pula mengenai jam operasional untuk Danau Sunter ini, nantinya juga sekitar pukul 17.45 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat, maka Satpol PP nantinya akan melakukan pembersihan area, dalam arti berarti pengunjung tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan aktivitas di sekitaran Danau Sunter. Memang aktivitasnya bervariasi, Stefani dan pemirsa. Banyak pula pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga seperti bersepeda, lari sore. Selain itu juga duduk santai di tepi danau, bahkan seperti menikmati jajanan sore bersama dengan sanak keluarga dan kerabat. Namun yang perlu menjadi catatan adalah ini hal yang masih sama jika dibandingkan dengan PPKM level 3 beberapa pekan terakhir, yaitu pada saat PPKM level 3 ini wahana wisata air tidak diperbolehkan untuk dibuka atau untuk dibuka untuk umum. Namun juga pada saat hari ini sudah memasuki PPKM level 2 untuk wahana wisata air ini masih belum dibuka untuk umum. Kembali ke studio, Stefani, Fandi. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke kawasan GBK Jakarta. Lineke, seperti apa penerapan protokol kesehatan di hutan kota GBK? Ya,
Kak Stefani dan juga pemirsa, berkenaan dengan penerapan protokol kesehatan di hutan kota Gelora Bung Karno ini dapat dikatakan sudah cukup baik karena dari para pengunjung yang ada di sini, ini dapat dikatakan mereka sudah memiliki kesadaran yang cukup baik. Karena tadi kalau kita pantau, langsung saja saya tunjukkan bagaimana aktivitasnya. Kalau kita lihat kebanyakan pengunjung yang datang di sore hari ini adalah anak-anak muda yang memang datang ke sini untuk berpiknik. Mereka membawa tikar maupun makanan tersendiri, kemudian juga mengingat memang untuk konsep yang ditawarkan di hutan kota ini adalah konsep piknik bergaya urban, ditambah lagi panorama-panorama yang ada di hutan kota ini adalah panorama dengan gedung-gedung pencakar langit yang beririsan dengan pepohonan maupun rerumputan yang ada di hutan kota. Untuk protokol kesehatan ini tentu menjadi selalu dapat dikatakanlah menjadi tantangan tersendiri ketika berbicara mengenai di ruang terbuka hijau, tetapi kesadaran dari masyarakat sudah cukup baik mengingat mereka ketika beraktivitas contohnya seperti makan ataupun swafoto memang mereka melepas masker, tetapi ketika sudah menyelesaikan aktivitasnya ini mereka langsung mengenakan masker kembali. Dan bahkan rata-rata pengunjung yang datang di sini kita lihat memang grup begitu, dalam artian datang bertiga ataupun hingga dengan 5 orang bersama dengan kerabat maupun keluarga, tetapi ketika mereka tiba di area dalam dari hutan kota ini mereka langsung mencari lokasi ataupun titik yang jaraknya ini sekitar 2 hingga dengan 2,5 meter dari pengunjung yang lainnya untuk menjaga jarak. Tidak hanya itu saja, kalau kita lihat juga cukup banyak begitu anak-anak di bawah usia 12 tahun yang turut serta dibawa oleh keluarga mereka, mengingat memang untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun ini sudah diperkenankan untuk memasuki area hutan kota, tetapi tentunya dengan catatan ini harus didampingi oleh orang tua yang sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Tidak hanya dari pihak pengunjung saja, tetapi dari pihak pengelola tentunya juga selalu bersiaga, setidaknya kurang lebih ada sekitar 3 personel petugas yang selalu melakukan patroli untuk mengawasi ataupun melakukan inspeksi, mengingatkan kepada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Kembali ke Stefani. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan dari hutan kota GBK. Sebelumnya ada Baby Kristami dari kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara.